Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat sehat ya, yang terutama adalah nikmat iman, Islam dan ihsan. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan sahabat Nibras dimanapun Anda berada, tentunya di konten yang berbeda. Biasanya saya ada di IG, sekarang ini konten untuk YouTube. Aduh, ini Iksan keliling-keliling. Nggak apa-apa lah. Ya, hari ini kita akan bersilaturahmi dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah CEO. Ya, selain CEO nanti kita bongkar-bongkar sebenarnya latar belakangnya apa sih, dan dengar-dengar beliau ini adalah finalis dari Wirausaha Mandiri. Ya, ini saya nggak tahu tahun berapa, nanti kita bongkar juga. Alhamdulillah. Dan apa sih, sejauh mana menjadi CEO di tempat kreatif yang isinya anak muda banget, semuanya anak muda, dan saya paling muda. Paling muda bajunya ya. Baik, kita temui aja langsung CEO dari youbusiness.com. Ada, saya panggilnya, nama lengkapnya Mas Muhammad Salman Al-Farisi. Saya panggilnya Mas Salman aja. Assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masih PSBB. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini konon kabarnya lagi kurang sehat sekarang gitu, Oh, tapi di sini harus sehat. demi konten kita nih, subhanallah, beliau menyiapkan ya untuk lebih sehat lagi. Kang, sudah berapa lama jadi CEO youbusiness.com ini? Kalau dari Mas Jaya sendiri ngangkat saya per 1 Januari 2020 ini. Jadi 1 sebenarnya Januari baru 2020. 6 bulan. Baru 6 bulan. 6 bulan. Dengan menjabat CEO baru 6 bulan, tapi saya dengar-dengar pernah jadi finalis Wirausaha Mandiri, terus Astra Challenge. Startup Challenge ya. Terus itu bagaimana bisa berpindah dari kuadran bisnis menjadi kuadran employee? Sebenarnya pas saya mulai masuk ke bisnis tuh di 2013 pas masih kuliah. Waktu itu semester 5 saya dapat beasiswa kewirausahaan. Jadi ada satu beasiswa di kampus saya yang tidak perlu menyertakan IP. Nah, IP saya kan nggak bagus-bagus amat, Kang. Jadi pas saya cek ada satu beasiswa yang syaratnya justru pengen wirausaha. Nah, di sana saya apply. Waktu itu nama beasiswanya beasiswa Erwono Foundation. Di sana saya mulai belajar bisnis, walaupun sebenarnya nggak profit banget pas itu. Cuman dari sana semester 5 saya udah meneguhkan diri, kayaknya kalau saya bidang saya fisika. Betul. Tapi kalau saya lanjutin menekuni fisika, kayaknya saya bukan orang terbaik di bidang tersebut. Jadi habis lulus wirausaha, terakhir sebelum ke YouBusiness ini saya buka fintech namanya fintech syariah namanya Sharky. Bergerak di cicilan barang secara murabahah. Nah, di Sharky ini yang saya ikutan Wirausaha Muda Mandiri tahun 2018 sama ikutan Astra Startup Challenge 2017-2018. Di Astra Startup Challenge ini saya kenal Mas Jaya. Nah, waktu itu belajar sama Mas Jaya, saya kepincut sama value-nya Mas Jaya. Lebaran tahun lalu, persis bulan Juni tahun lalu, saya beranikan diri silaturahim ke Mas Jaya, mengajukan diri buat bantu Mas Jaya lah. Apa yang bisa dibantu waktu itu Mas Jaya ajak saya buat bantu di tim data gitu. Jadi selama 6 bulan pertama saya bantu di YouBusiness di divisi data gitu. Oke. Menarik sekali ya. Dari bisnis langsung lari ke situ, tapi gara-gara value ya. Oke, Kang. 6 bulan nih menjabat sebagai CEO di youbusiness.com. YouBusiness ya, corporate mungkin ya, tidak hanya youbusiness.com. Dan timnya pun saya melihat adalah timnya ya rata-rata usia 22, 23, masih muda-muda. Akang juga masih muda saya lihat ya. Kelihatannya usia berapa? Terus kiat apa yang dilakukan untuk memaintain tim dengan kondisi seperti itu? Terus yang kedua, ini kan baru diangkatnya ya. Iya. Nah, terus tahu-tahu ada pandemi. Betul. Apa yang dirasakan dan apa yang menjadi strategi ke depan di YouBusiness gitu yang akan siapkan gitu di era new normal ini gitu kan? Mangga. Kalau dalam mengelola tim sendiri sebenarnya baru 2 tahun 3 tahun terakhir saya kenal yang namanya pemetaan bakat, Kang. Jadi dari pemetaan bakat juga yang bikin saya begitu percaya diri buat lanjut di bisnis. Jadi maksudnya dari sekian banyak peluang, kayaknya saya cocok di mana. Dari hasil talent mapping saya menunjukkan saya cocok di bisnis. Nah,
yang saya lihat tuh, saya kesini pun niatnya belajar Iya. dan ada rencana-rencana yang pengen ditempuh, dan Ubisnis dengan Mas Jaya eh, ibarat ketemu di jalan tapi kok bisa ke arah yang sama gitu. Nah, saya ngelihat tim juga dari sisi bakatnya mereka. Jadi bagaimana setiap orang di dalam tim bisa ngejar cita-cita mereka. Saya yakini tidak ada yang abadi, orang datang dan pergi. Betul. Tapi bagaimana mereka ketika di Ubisnis mereka bisa memanfaatkan betul potensi mereka, Kang. Jadi kalau saya tanya sih ke tim misalnya sekarang dalam kontrak berapa lama, dalam waktu tersebut apa aja yang mau dicapai, ayo tuh capai bareng-bareng. Kalau memang niatnya belajar, jangan pilih-pilih materi kuliahnya dong, gitu kan. Tapi kalau memang mau bekerja dan hanya sekedar transaksional juga nggak masalah. Itu yang pertama, soal tadi bagaimana ngelola tim yang masih muda. Jadi saya ngelihat saya gimana dan saya coba treat mereka seperti saya maunya seperti apa gitu, diperlakukan oleh orang lain. Nah, yang kedua soal mengelola di masa pandemi nih. Alhamdulillah, Kang. Jadi pas saya berdoa ke Allah, saya pengen belajar, saya nemuin 3 bulan yang lumayan banyak materi belajar nih di masa pandemi ini. Jadi pas kemarin Ubisnis berjalan 8 tahun, kita cukup berdarah-darah, maksudnya cukup berdarah tuh nggak profit, tapi alhamdulillah rezeki mah ada terus buat berjalannya usaha. Dan di sisi lain misi kita kan bukan hanya sekedar rupiah, tapi bagaimana banyak UMKM yang bisa terbantu, bisa tumbuh bisnisnya bareng. Walaupun dari sisi cost kita buat sisi development produk tuh nggak murah. Nah, alhamdulillah pas datang corona, materi belajarnya lebih kompleks, lebih advance gitu, yang mungkin kemarin ujiannya untuk kelas 3, sekarang saya dikasih ujian yang kelas 6, bagaimana membuat perusahaan bisa lebih efisien dibanding sebelumnya, mengambil keputusan berat, misalnya memberhentikan beberapa tim yang memang kita pertimbangkan gak cocok buat lanjut di Ubisnis. Nah, masa pandemi ini mungkin akan lebih enak tanya tim saya juga ke mereka gimana rasanya selama 3 bulan 4 bulan terakhir. Cuman buat saya sendiri jujur, Allah jawab apa yang saya minta, yaitu belajar. Nah, di sini kayaknya kita belajar banyak hal banget di 3 bulan terakhir, mengelola konflik. Di antara sekian banyak pekerjaan di sisi bisnis, yang paling repot itu menurut saya Kang ya, mengelola manusia. Kalau misalnya orang keuangan ngurusin keuangan, kan uang benda mati nih, kemarin sama hari ini sifatnya gitu-gitu aja. Kalau manusia bisa berubah kapan saja. Berubah kapan saja. Faktornya bukan hanya dari kita sebagai perusahaan, tapi suasana hatinya di rumah. Betul. Dan sebagainya kadang-kadang kebawa ke kantor. Nah, di 3 bulan kemarin semua orang di dalam tim diuji ya dengan kondisi. Di kita kan ada efisiensi karyawan, efisiensi cost juga. Tapi alhamdulillah sekarang saya rasa sih dari sisi personal saya kondisi tim lebih baik 2-3 bulan dibanding 2-3 bulan ke belakang gitu, Kang. Oke. Baik, Kang, menarik sekali. Tadi Akang sampaikan bahwa ada sebuah ketertarikan ingin bergabung bersama Mas J di awal. Lantas apa yang membuat Akang tertarik? Value apa yang disampaikan oleh Mas J? Ya. Dan sehingga Akang memutuskan udah deh, saya di sini gitu. Jadi pas 2017 akhir itu saya ketemu sama adik kelas saya di beasiswa yang wirausahawan tadi, Kang. Dia cerita dapat karena Mas dia punya bisnis sama yang Entrepreneur Academy di Telkom, waktu itu kerja sama Telkom, dia dapat beasiswa Telkom buat ikutan YA. Dia cerita satu materi ke saya, kok keren banget materinya, siapa yang ngajarin? Mas Jaya. Nah, dari sana saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa dapat kesempatan belajar langsung dari Mas Jaya. Nah, 2017 saya daftar, lolos ke Astra Startup Challenge. Nggak tahu tuh, pas saya cek ternyata vendornya, vendor trainingnya dari YA, dan Mas Jaya jadi salah satu pengisinya. Nah, waktu itu alhamdulillah di perusahaan sebelumnya saya dapat kesempatan investasi dari luar, Kang, dari Jepang waktu itu. Nilainya nggak terlalu besar, tapi cukup menarik lah untuk perusahaan pemula. Nah, dari Mas Jaya saya dapat namanya Fondasi Bisnis Berkah. Ada empat value. Yang pertama
makna sukses. Makna sukses. Kedua, konsep rezeki. Konsep rezeki. Ketiga teh makna sukses, konsep rezeki. Bavenda apa ya? Aku lupa. Makna sukses, konsep rezeki. Yang terakhir tuh keberkahan di proses. Maaf ya Kang ya. Lagi Bavenda udah ketemu. Ya kurang lebih value-nya soal keberkahan. Ya. Nah, yang keberkahan ini di sisi terakhir tuh saya cukup nampar diri saya waktu itu kan di startup sebelumnya. Saya pengen bantu orang, tapi apakah cara yang saya lakukan bantu orang apa malah menyusahkan orang? Betul. Nah dari sana saya banyak tertampar lah dari materinya Mas Jaya, sampai akhirnya saya nolak tuh yang tawaran investasi dari luar itu. Nah salah satunya karena pengen belajar dari Mas Jaya juga. Betul. Nah dari sana saya lihat justru YouBusiness dari 8 tahun berjalan ini bisa berjalan dari istilah anak startup tuh bootstrap Kang, modal sendiri gitu. Nah itu yang menarik. Kok tanpa investasi dari luar bisa berjalan, bergerak dan bertumbuh ya. Dan dari sana saya penasaran sampai akhirnya ya udah deh saya mau belajar, fokus dulu ke Mas Jaya. Waktu itu sih bilangnya 3 tahun ke depan pokoknya saya mau ngabdi aja di YouBusiness gitu Kang. Keren. Kalau ngelihat saya dari value yang disampaikan tadi ya dari Mas Jaya, memang ada sesuatu hal yang luar biasa ya yang membuat ketertarikan. Oke. Oh Kang, yang tadi saya baru ingat makna sukses, konsep rezeki, angka cukup, keberkahan di proses. Masya Allah. Gitu. Angka cukup itu luar biasa tuh maknanya. Cukup. Tidak berlebih kan? Tidak berlebih. Kang, melihat apa yang Akang sampaikan barusan adalah ketertarikan ke YouBusiness ini, ada beberapa poin termasuk yang 4 poin barusan ya. Saya ingin menanya secara personal. Kira-kira visi Akang udah ada di YouBusiness, jadi CEO, ketemu dengan anak-anak muda, otomatis ke bawah muda dong ya. Terus juga Akang impiannya adalah belajar kepada ahlinya yaitu Mas J gitu selaku mentornya. Kira-kira visi jangka panjang Akang sebagai seorang Mas Muhammad Salman Al-Farisi apa? Kalau dari saya personal tuh yang saya yakini kan kita diciptakan tuh pasti dengan tujuan ya Kang ya. Yeah. Dan saya sepakat dengan satu hadis Nabi, sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Betul. Nah ketika melihat visinya YouBusiness Kang menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin, saya ngerasa relate gitu terhadap visi tersebut. Kalau memang tujuannya ke arah yang sama, kenapa kendaraannya harus berbeda? Itu yang saya pikir saya bisa bantu YouBusiness buat nyampe ke sana. Nah, tujuan saya juga tadi bisa bermanfaat untuk banyak orang, terhadap orang sekitar saya, terus terhadap sekarang mungkin konteksnya UMKM. Itu kurang lebih Kang tujuan saya. YouBusiness hanya kendaraan untuk menuju tujuan tersebut. Gitu. Kalau barusan adalah visi dari personalnya seorang Kang Salman. Yeah. Lantas apa visi ketika Kang Salman sebagai seorang CEO di YouBusiness 1, 2, 3 tahun ke depan, bahkan mungkin 10 tahun ke depan, apa sih yang akan diperbuat? Kang Salman udah belajar sambil belajar ya, istilahnya kan belajar sambil mengaplikasikan. Belajar sama mentornya, mengaplikasikan sebagai seorang CEO di sini, di industri kreatif tentunya ya. Yang luar biasa, ini sektor yang memang setelah pandemi ini yang akan menjadi sesuatu yang boom gitu ya, dan sudah terlihat memang, termasuk kita juga sedang belajar ya tentang digital nih sahabat Nibras, tentang digital bagaimana, dan belajarnya tentunya sama beliau nih. Gimana Kang? Jadi gimana Kang? Kalau jangka panjangnya itu kan menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Nah saya potong tuh visinya apa yang pengen dicapai dalam waktu setahun ini. Kita pengen mandiri, maksudnya pada saat 8 bulan kita pakai sistem indirect monetize Kang. Jadi buat operasional bisnis kita cari cara buat memodali YouBusiness ini dari pintu-pintu yang lain. Nah sekarang tahun ini kita pengen fokus salah satunya mengembangkan produk-produk YouBusiness sehingga bisa mandiri. Mandiri dari Mas Jaya, yang pertama mandiri dari sisi platform, yang kedua mandiri dari sisi payment, ketiga traffic, keempat logistik. Nah kita lagi bangun Kang yang logistik yang sekarang di setahun ini kita pengen mandiri dari sisi logistik. Kita pengen buka pergudangan baru di 3 kota selanjutnya sebelum bulan Oktober. Itu kita terjemahkan mandiri
dari sisi logistik lewat sistem distribusi pergudangan. Terus Mandiri Payment, nah kita lagi cari payment lokal yang merah putih buat bisa bantu cover transaksinya kita. Karena sayang banget misalnya banyak transaksi yang terjadi di Indonesia di ekosistem bisnis tapi yang capture bukan orang Indonesia, sedangkan data tersebut justru bisa digunakan buat pengembangan bisnis lokal ataupun pemanfaatan data tersebut bisa dipakai buat kebijakan pemerintah. Terus yang Mandiri dari sisi payment traffic. Nah, kita lagi bikin satu platform namanya Sarang Semut. Saat ini kan kita sebagai pebisnis terutama UMKM masalahnya itu dalam menciptakan traffic. Bisa menciptakan traffic tapi kita ketergantungan terhadap traffic tersebut. Misalnya di Facebook kita ngiklan, di Instagram juga ngiklan, di YouTube juga ngiklan. Tapi mereka kan kayak ibarat kita jualan di rumahnya orang. Betul. Biaya kontrakannya dinaikin, kita bisa diusir kapan aja dan sebagainya. Nah itu kita pengen bangun kemandirian dari sisi traffic. Yang pertama tadi platform. Nah di platform ini kita pengen bikin satu ekosistem yang menghubungkan ketiga poin tadi di satu ekosistem yang sama. Nah kurang lebih Kang itu Kang penerjemahan kita di tahun ini. Kita terjemahkan sisi mandirinya dari 4 poin tersebut. Jangka panjangnya menciptakan sistem perekonomian ini yang rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin kita, kalau saya personal melihatnya buah dari cara-cara yang kita gunakan dalam menjalankan bisnisnya kita. Selama tadi kita tahu makna sukses kita tahu konsep rezeki seperti apa, kita tahu angka cukupnya kita, bahwa kalau nggak cukup kan kita akan terus melakukan eksploitasi terhadap alam, dan terakhir keberkahan di proses. Nah dari empat poin tersebut kalau kita jaga, insya Allah si rahmatan lil alamin akan Allah kasih gitu, akan Allah karuniakan. Baik. Gitu kan. Sahabat Nibras luar biasa ya pembelajarannya, saya nggak habis pikir nih, kayaknya nggak cukup nih waktunya. Harus panjang gitu ya, bikin part by part gitu ya. Tapi luar biasa apa yang disampaikan oleh Mas Salman, Kang Salman nih, karena di Bandung nih ya Kang Salman. Oke, Kang Salman, satu kalimat yang menurut Kang Salman apa sih bisnis berkah itu seperti apa sih? Oke, itu yang bisa disampaikan ke sahabat Nibras, dan intinya sahabat Nibras juga bisa mengaplikasikan ini, karena kadang-kadang mungkin sahabat Nibras juga ada yang berbisnis tapi dia nggak tahu prosesnya ini apakah masih berkah atau tidak, sehingga di hulunya ketika ada di hilirnya ketika ada masalah dia selalu menyalahkan gitu kan, padahal prosesnya ternyata ada yang nggak berkah gitu kan. Nah, ini seperti apa kan? Jadi ini saya dapat dari materinya Mas Jaya, Fondasi Bisnis Berkah. Dulu sih pas saya kuliah ya Kang ya, saya beberapa kali melihat teman saya yang bisnis bahwa sebagian persen keuntungan akan disumbangkan ke mana, hanya demi apa, narik traffic, menaikkan konversi karena ada value lain, padahal mungkin dia di sana pakai ngebual buat orang biar mau beli, sensational offer, biar orang gak terhipnotis sehingga membeli produk yang sebenarnya belum dia butuhkan. Jadi keberkahan yang saya pahami dalam prosesnya, yang pertama gimana cara menjualnya, apakah kita menggunakan adab dalam menjual, apakah kita menggunakan satu teknik-teknik yang membuat orang tidak sadar apa yang dia beli. Kan ada kan yang kayak gitu tuh, kayak istri saya misalnya mau ke satu swalayan niat beli ABC tapi ngelihat diskonan yang dibawa pulang apa. Nah maksudnya kita mungkin sebagai penjual senang lihat banyak yang beli, tapi kalau kita bayangkan jadi suaminya, terus datang ke rumah, kok kamu beli ini dari yang bukan yang direncanakan di awal, kira-kira seperti apa. Terus yang kedua, keberkahan dari sisi produksinya, apakah ketika kita membuat satu produk merusak alam nggak? Yang contoh terbaik adalah Pawit yang bikin kopi aroma. Jadi Pawit itu ditanya, berapa kali kopi yang terbaik? Cukup 2 kali sehari. Kenapa Pak? Kalau kalian ngopi lebih banyak, nanti lebih banyak hutan yang ditebang buat buka kebun baru. Terus kalau kita buka fashion misalnya, perkainan, apakah limbah kita merusak alam atau tidak? Nah itu juga perlu dijaga tentunya. Nah yang harus kita ubah adalah paradigma keberkahan tuh jangan hanya sekedar slogan, tapi juga kita terapkan dari bisnis prosesnya kita, dari hulu ke hilirnya kita, kurang lebih seperti itu. Misalnya pembayaran ke supplier jangan sampai ditunda-tunda, karena pas kita tunda kan dia punya karyawan yang harus digaji. Nanti karyawannya jadi telat ngasih makan ke keluarganya. Nah itu yang kayaknya perlu dijaga. Nah keberkahan di proses tuh ngomongin tadi dari ujung ke ujung, kurang lebih kayak gitu Kang. Baik, luar biasa ya, panjang banget yang disampaikan.
Satu pesan Kang buat sahabat Nibras di closing statement. Pesan apa yang disampaikan dari Akang selaku CEO You Business untuk sahabat Nibras dimanapun Anda berada terkait nih, saya harus kaitin dulu ya, terkait dengan kemajuan digital di era new normal. Oke, sahabat Nibras, di masa ini kita sedang pada kondisi mengalami satu masa krisis. Dan sahabat Nibras ini tentu banyak pemudanya juga kan. Yes. Kita sebagai pemuda, Allah kasih rezeki ruang gerak lebih luas, rezeki berpikir lebih inovatif. Tentu mari kita sama-sama cari solusi buat masyarakat nih, biar sama-sama bisa melewati masa krisis ini dengan baik. Bahwa Allah kasih kita rezeki lebih dibanding yang lain, termasuk bisa menonton video ini tentu dengan satu maksud dan tujuan. Betul. Dan tadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, maka sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Betul. Mari kita amalin nih si ilmu yang sekarang kita dapat. Teman-teman kasih solusi paling kecil buat nyelesain masalah sekitar rumah kita dulu aja. Kurang lebih seperti itu, Kang. Baik Kang Salman, terima kasih banyak waktunya. Ini udah kita gangguin. Ya, padahal lagi nggak fit nih beliau, subhanallah ya. Kita bisa bertemu dengan sahabat Nibras tentunya, dan banyak pelajaran yang diambil, hikmah yang diambil dari yang disampaikan dan dipaparkan oleh Kang Salman. Ya, satu lagi yang ingin kami sampaikan bahwa dimanapun Anda berada, kita harus menjadi manfaat buat umat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, kita akan pamit undur diri. Saya Ihsan. Kita akan ketemu lagi di interview berikutnya, interview wawancara berikutnya dengan CEO lain yang akan kita undang di Nibras Story tentunya. Untuk apa? Justru ini untuk menyampaikan hal-hal yang akan kita aplikasikan ke umat. Biar umat paham, biar umat ngerti, dan biar umat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya diamalkan ya. Akhir kata saya Ihsan, dan di sebelah kiri saya ada Kang Salman. Kita pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.